Halo anak-anak semuanya, kelas 4 A, B, dan C. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Ya, anak-anakku yang terkasih, gimana? Kemarin sudah PTS ya? Lancar semua ya, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran 9 mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia kepadamu dalam situasi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peduli terhadap kesedihan teman yang kelihatan sedih atau menyendiri. Menjelaskan bagaimana bangsa Israel di bawah Yosua memasuki tanah Kanaan. Kemudian menjelaskan bahwa peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan merupakan pemenuhan janji Allah. Kemudian yang terakhir, menemukan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah dalam hidup kita. Nah, pada minggu yang lalu kita melihat dari sosok Musa ya. Nah, Musa membawa bangsa Israel menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai tanah terjanji atau tanah Kanaan, Musa meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu tadi ya, Musa mengantarkan belum sampai, lalu ada sosok siapa? Tokoh siapa? Yosua. Ya, Yosua nanti akan melanjutkan Musa ya. Nah, Musa adalah sosok yang pekerja keras, taat kepada Allah dan memimpin bangsanya dengan setia. Nah, Musa telah banyak menderita, tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk masuk tanah Kanaan. Nah, sebelum meninggal, Musa itu memberi nasihat terakhir kepada bangsanya agar mereka tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah dan berbakti hanya kepadanya saja. Nah, ini Yosua masuk menjadi pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel dengan yakin bekerja keras untuk mendapatkan janji Allah tersebut ya. Nah, mereka memasuki tanah Kanaan itu dengan merebut kota Yeriko dan kota-kota lainnya hingga Kanaan dikuasai. Jadi harus berjuang lagi. Nah, janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja ya. Tetapi perlu menanggapi janji Allah itu dengan usaha dan doa. Jadi tidak hanya sekedar diberi saja, ini buatmu, tidak, tapi harus dibarengi dengan usaha dan doa ya. Nah, ada pertanyaan nih. Apa ya yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan janji Allah? Apa? Tadi apa? Ya, membangun sikap rajin doa. Kalau untuk anak-anak sekalian ya giat belajar, lalu berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini harus jujur dalam perkataan dan juga perbuatan, memberi tanpa pamrih. Kalau memberi ya tidak mengharapkan imbalan. Nah, itu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, anak-anak silakan buka buku cetaknya halaman 83 sampai 84 ya nanti ya. Mengenai perintah Tuhan kepada Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, dibuka lalu dibaca-baca itu ya. Kisah mengenai perintah Tuhan kepada Yosua ya. Itu dibaca.
Nah, sekarang Bapak akan membacanya. Nanti anak-anak juga membaca dan juga mendengarkan ya. 40 tahun telah berlalu sejak malam pembebasan Israel dari Mesir. Para orang tua yang sempat merasakan pahitnya perbudakan sudah tidak ada lagi. Suatu bangsa yang baru kini siap memasuki dan menduduki tanah leluhur mereka, yakni tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua, usianya telah mencapai 120 tahun, tetapi matanya belum kabur dan ia masih kuat. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan tidak akan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Untuk terakhir kalinya ia mengumpulkan seluruh rakyat dan menasihati mereka sebagai berikut. Tuhan telah menyatakan kepadamu kasih setianya dengan membebaskan kalian dari perbudakan Mesir dan membimbing serta melindungi kalian selama perjalanan yang jauh dan penuh bahaya. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu, dengan berpedoman pada ke-10 firman-Nya. Hari ini saya menghadapkan kepada kalian suatu pilihan, kehidupan dan kesejahteraan atau kematian dan kemalangan. Jika nanti di tanah leluhurmu kalian hidup menurut ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi, jika kalian meninggalkan jalan Tuhan, kalian akan menderita dan binasa. Saya sendiri tidak akan menginjak tanah Kanaan. Tugas saya sudah berakhir. Yosua akan menggantikan saya. Yosua akan mengantar kalian menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhurmu. Dan semoga Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati kalian sekarang dan selamanya. Seluruh rakyat menjawab, amin. Mereka sangat terharu dan banyak di antara mereka tidak dapat menahan air matanya. Mereka sedih dan merasa kehilangan seorang gembala yang baik. Diiringi tangisan orang banyak itu, Musa mendaki gunung Nebo. Dari atas puncak gunung itu, Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan yang terletak di seberang sungai Yordan yang mengalir tidak jauh dari kaki gunung itu, yang hijau dan subur, berlimpah susu dan madu. Lain sekali dari padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Sesudah mendengar firman Tuhan tersebut, meninggallah Musa, hamba Tuhan yang setia itu, dan jenazahnya dikuburkan di situ. Berhari-hari lamanya bangsa Israel menangis dan berkabung karena pemimpin besar mereka sudah tidak ada lagi. Wah, sangat menarik ya, kisah mengenai perintah Tuhan kepada Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Wow, luar biasa. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi ada nasihat terakhir dari Musa. Nah, itu isinya tentang apa tadi? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadikanlah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Lalu dalam hidup pilihan yaitu kehidupan dan kesejahteraan atau kemalangan dan kematian. Lalu hiduplah menurut ketetapan Tuhan supaya diberkati menjadi bangsa yang besar dan kuat. Yang terakhir, taatilah Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa. Nah, ini nasihat terakhir dari Musa sebelum Musa meninggal dunia ya, atau wafat ya. Nah, ini nasihat terakhirnya. Biasanya itu kan kalau ada orang yang meninggal juga kadang meninggalkan surat wasiat ya, atau pesan-pesan terakhir sebelum meninggal. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Musa. Nah, orang-orang Israel itu menjadi terharu dan sedih akan kehilangan seorang pemimpin. Tadi kan menangis, bahkan berkabung nggak berhari-hari ya. Musa mendaki gunung
Nebo. Dari puncak gunung itu Allah memperlihatkan tanah Kanaan yang ada di seberang sungai Yordan. Nah, Musa meninggal di puncak gunung Nebo dan kemudian dimakamkan di tempat itu. Lalu orang-orang Israel itu berkabung menangisi kepergian Musa. Biasanya kalau kita kehilangan keluarga ataupun kerabat yang sangat kita sayangi, yang sudah membimbing kita, itu pasti akan bersedih juga ya, merasa sedih dan juga berkabung ya. Nah, Allah sangat setia menyertai umatnya menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan. Nah, kita hendaknya menanggapi kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari ya. Nah, itu tadi kisah atau pelajaran mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati.